Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ella Afriliana dan Gandia Srianto akan mempresentasikan tentang konsep konsumsi dan investasi, konsep pengangguran dan pasar tenaga kerja. Konsep konsumsi dan investasi. Konsep konsumsi, pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai suatu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pengertian tabungan, tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Cara menentukan konsumsi dan tabungan. Kita nyatakan pendapatan digunakan sebagai konsumsi dan tabungan. Jadi dapat kita katakan bahwa Y, yaitu pendapatan, sama dengan C konsumsi ditambah S, yaitu tabungan. Dengan begitu dapat kita nyatakan rumusnya bahwa untuk mencari S, yaitu sama dengan Y dikurangi C, sedangkan untuk mencari C, yaitu Y dikurangi dengan S. Jadi kita dapat menentukan konsumsi dan tabungan dengan rumus di atas. Teori perilaku konsumsi. Teori perilaku konsumsi Keynes. Konsumsi saat ini dipengaruhi oleh pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan. Saat ini, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan atau autonomous consumption. Dan jika pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat, namun tidak sebesar tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dan tabungan. Berikut adalah bentuk umum dari fungsi konsumsi, yaitu C, konsumsi sama dengan F, Y. Sedangkan bentuk umum fungsi tabungan, S, yaitu save, sama dengan F, Y. Atau dalam bentuk persamaan linear dapat kita nyatakan sebagai berikut. C sama dengan A plus BY, di mana A autonomous consumption dan B adalah MPC atau delta C per delta Y. Begitu pula dengan persamaan linear tabungan, yaitu di mana S sama dengan min A plus 1 min B, Y. Marginal propensity to consume atau MPC. MPC dapat kita sebut dengan hasrat mengkonsumsi, adalah perbandingan antara tambahan konsumsi dan tambahan pendapatan. MPC menunjukkan dampak dari penambahan setiap unit disposable income pada besarnya konsumsi. MPC dapat dicari dengan cara tambahan konsumsi atau delta C dibagi dengan tambahan pendapatan. Gambaran sederhananya, apabila MPC sebesar 0,5, maka setiap tambahan $1 pendapatan siap digunakan atau disposable income akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,5 dikali $1, yaitu meningkatkan konsumsi sebesar $0,5. Average propensity to consume atau APC. APC dapat disebut dengan hasrat untuk mengkonsumsi rata-rata, adalah perbandingan antara konsumsi dengan disposable income pada setiap level. APC dapat dicari dengan konsumsi atau C dibagi dengan delta Y atau tambahan pendapatan, yaitu perbandingan APC dan MPC. Ketika pendapatan mengalami peningkatan, maka MPC akan turun dengan laju yang lebih besar daripada penurunan APC. Sebaliknya pula, apabila pendapatan naik, MPC akan naik dengan laju yang lebih cepat daripada APC. Marginal propensity to save, MPS. MPS atau hasrat untuk menabung adalah perbandingan antara tambahan tabungan dengan tambahan pendapatan. MPS menunjukkan dampak penambahan nilai tabungan untuk setiap penambahan 1 unit disposable income. MPS dapat dicari dengan
delta S tambahan tabungan dibagi dengan delta Y tambahan pendapatan. Jadi, MPC dan MPS memiliki hubungan sebagai berikut. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari MPC, yaitu MPC sama dengan 1 dikurangi MPS. Sedangkan untuk mencari MPS, yaitu 1 dikurangi dengan MPC. Average Propensity to Save, APS. APS atau hasrat untuk mengkonsumsi rata-rata adalah perbandingan antara tabungan dengan disposable income pada setiap levelnya. APS dapat dicari dengan S, save, dibagi dengan delta Y, atau tambahan pendapatan. Di sini kita nyatakan bahwa APC ditambah APS juga sama dengan 1, dibuktikan dengan pernyataan berikut. Untuk mencari delta Y, yaitu kita harus menambahkan konsumsi ditambah dengan save atau tabungan. Nah, rumus ini dibagi dengan delta Y. Jadi, delta Y dibagi delta Y sama dengan 1, C dibagi delta Y sama dengan APC, dan S dibagi delta Y sama dengan APS. Maka dapat kita nyatakan bahwa APC ditambah APS sama dengan 1. Break-even point, BEP. BEP atau titik keseimbangan pendapatan adalah titik besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi. Syarat dari BEP adalah Y sama dengan C. Karena semua pendapatan habis digunakan untuk konsumsi, maka tidak ada pendapatan yang tersisa untuk ditabung. Sehingga pada BEP besarnya tabungan sama dengan 0 atau S sama dengan 0. Berikut adalah bentuk dari kurva konsumsi, tabungan, dan keseimbangan. Koefisien multiplier. Koefisien multiplier adalah gambaran kondisi ekonomi agregat yang mengalami peningkatan melebihi peningkatan konsumsi, investasi, dan government spending. Persamaan koefisien multiplier dapat dinyatakan sebagai berikut. Keynes multiplier sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi MPC sama dengan 1 dibagi MPS. Jadi dalam total GDP multiplier memiliki peran yaitu delta GDP sama dengan penambahan 1 unit moneter dari salah satu C, I, G dikalikan dengan multiplier. Investasi. Investasi adalah pembelian, berarti juga produksi, dari kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang sebagai barang produksi. Atau simpelnya, investasi adalah pembelian atau pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi di masa yang akan datang. Menurut para ahli, investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Sunaria tahun 2003. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diperoleh atau keuntungan yang diprediksi akan diperoleh. Suku bunga. Yang ketiga, prediksi keadaan ekonomi pada masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Dan yang keenam adalah keuntungan. Di sini keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dari perusahaan-perusahaannya. Fungsi investasi. Yang pertama, fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, menurut Sudono tahun 2000. Yang kedua, yaitu menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional.
Hubungan konsumsi dan investasi. Apabila tabungan memiliki jumlah yang cukup besar, maka akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dibutuhkan konsumen. Dengan kata lain, tabungan akan digunakan untuk investasi. Jadi dapat kita sebut bahwa I sama dengan S, yaitu I sama dengan save. Sehingga dapat dikatakan bahwa Y sama dengan C ditambah S. Marginal Efficiency of Investment, MEI. MEI atau efisiensi investasi marginal adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Berikut adalah bentuk dari kurva Marginal Efficiency of Investment. Yang kedua, ada konsep pengangguran dan pasar tenaga kerja. Apa itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu pada umur 15-64 tahun, yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada dan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang lainnya. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut sumber atau penyebabnya. Ada 4, yaitu yang pertama pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah pengangguran silikal. Pengangguran silikal adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Untuk itu lebih banyak pekerja baru yang digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya permintaan agregat juga mengalami penurunan. Penurunan ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai hubungan juga akan mengalami kemerosotan dan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan ini mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja dan menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Yang ketiga, ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Munculnya barang baru yang lebih baik dan kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut. Yang keempat, adanya pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologinya. Pengangguran dapat juga dikelompokkan menurut ciri pengangguran yang berlaku. Menurut cara ini, terdapat 4 jenis pengangguran, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan. Padahal, dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu, tidak akan mengurangi jumlah produksi. Yang ketiga, pengangguran musiman.
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam 1 tahun. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Biasanya orang yang setengah menganggur, mereka pekerjaannya tidak menetap. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu, atau 1 hingga 4 jam dalam sehari. Yang kelima, masalah pengangguran dan krisis sosial. Berdasarkan teori fungsional struktural, masalah sosial timbul karena terjadinya ketidakseimbangan lembaga-lembaga sosial, sehingga menyebabkan fungsi lembaga-lembaga tersebut terganggu. Pengangguran dalam hal ini terjadi akibat kepincangan lembaga ekonomi dan menimbulkan masalah bagi lembaga sosial. Dampak dari pengangguran. Dilihat dari segi ekonomi, pengangguran memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan nasional. Tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan turunnya produk domestik bruto atau PDB, sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan. Yang kedua, pengangguran akan menghambat investasi, karena jumlah tabungan masyarakat ikut menurun. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga akan mengakibatkan kelesuan dalam berusaha. Secara sosial, pengangguran juga dapat menimbulkan yang pertama, perasaan rendah diri. Yang kedua, gangguan keamanan dalam masyarakat sehingga biaya sosial menjadi meningkat. Cara menanggulangi pengangguran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Menurut Sumitro Coyo Hadikusumo, kesempatan kerja dapat diperluas dengan 2 cara, yaitu pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya, yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja. Yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum, seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. Yang kedua, yaitu menurunkan jumlah angkatan kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah angkatan kerja. Misalnya, program keluarga berencana atau KB, program wajib belajar, dan adanya pembatasan usia kerja minimum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Banyak cara yang bisa dilakukan seperti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus balai latihan kerja, mengikuti seminar, dan yang lainnya. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keenam, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha formal. Yang ketujuh, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. Dan yang kedelapan, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Pasar tenaga kerja. Pengertian dan fungsi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual, tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja, pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak,
yakni antara penjual dan pemberi tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual dan pembeli tenaga kerja maupun pemerintah. Fungsi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lainnya. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Berfungsi sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, dan berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat dari pasar tenaga kerja. Manfaat adanya bursa tenaga kerja yakni yang pertama, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Jenis-jenis pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Ciri-cirinya, pasar tenaga kerja terdidik yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik. Pasar tenaga kerja terlatih yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terlatih. Pasar tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, seperti tukang angkut, tukang batu, dan lain-lain. Pasar tenaga kerja utama dan biasa. Ciri-ciri pasar tenaga kerja utama yaitu yang pertama terjadi pada lingkungan perusahaan besar. Manajemen perusahaan sangat baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan juga sangat tinggi, gaji dan upah yang tinggi, jaminan sosial yang baik, disiplin pegawainya sangat tinggi, dan jumlah perpindahan pegawai sedikit. Ciri-ciri pasar tenaga kerja biasa. Yang pertama terjadi pada lingkungan perusahaan kecil. Manajemen perusahaannya kurang baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan juga rendah, gaji dan upahnya rendah, jaminan sosial kurang baik, disiplin pegawainya rendah, sehingga terjadi perpindahan pegawai. Pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Ini berarti berkaitan dengan pemberian promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri. Pasar tenaga kerja luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Pada pasar ini, berlaku pula hukum permintaan dan hukum penawaran. Ini berarti semakin tinggi upah, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja, dan begitu pula sebaliknya. Pasar tenaga kerja monopoli. Berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna,
Pada pasar ini, seluruh tenaga kerjanya bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Karena bergabung dalam satu kekuatan, yakni serikat pekerja, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dan menjual atau menawarkan tenaganya. Dalam pasar tenaga kerja monopoli ini, penentuan tingkat upah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan upah lebih tinggi dari upah ekuilibrium. Membatasi penawaran tenaga kerja dan menambah permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja. Sedangkan para tenaga kerja ini tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja. Akibatnya, upah yang terjadi umumnya di bawah upah ekuilibrium atau upah keseimbangan. Selanjutnya adalah pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan yang pertama berasal dari para tenaga kerja yang bersatu dalam serikat pekerja, dan kekuatan yang kedua berasal dari satu perusahaan yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memakai tenaga kerja. Serikat pekerja yang memberikan penawaran tenaga kerja mempunyai posisi yang sama kuat dengan perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja, sehingga terjadilah keadaan saling memonopoli yang disebut dengan monopoli bilateral. Kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja yang pertama, untuk membantu mengurangi pengangguran. Yang kedua, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menambah devisa negara. Yang keempat, untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima, untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kelemahan adanya pasar tenaga kerja. Munculnya kegiatan pencalonan tenaga kerja dan munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja.